Tidak semua kasus pembunuhan bisa diselesaikan. Menurut Badan Statistik Amerika, itu mencatat 64% kasus pembunuhan itu hanya bisa diungkapkan dan berakhir ke penangkapan. Sisanya menjadi misteri sampai sekarang. Welcome to Felix Chris Channel, saatnya Felix Story. Kali ini ada beberapa kasus misteri di Amerika Serikat yang sampai sekarang kasus pembunuhan ini belum terungkap. Memang kejam gitu ya, misterius, dan faktanya sampai sekarang ya jadi tanda tanya besar gitu ya, kasus-kasus pembunuhan yang mengerikan ini. Kita akan bahas beberapa. Dari tahun 1912, kasus ini dinamakan sebagai Villisca Axe Murder House. Nah, ceritanya, jadi di sebuah rumah ini tinggallah satu keluarga Moore, itu di sebuah kota kecil di Iowa bernama Villisca. Suatu malam, pasangan suami istri, Joe dan Sarah Moore, itu tidur di lantai atas, kemudian 4 anak mereka tidur di ruangan lain, plus 2 orang teman anak mereka yang ikut nginep malam hari itu, kayak sleepover di rumah mereka. Nah, justru malam ini jadi satu malam yang mengenaskan buat mereka, karena ternyata mereka semua itu tewas malam itu. Kenapa? Karena ternyata pada malam itu datanglah seseorang gitu ya, dini hari. Dia masuk mengendap-endap ke rumah keluarga Moore, nggak tahu siapa ini orangnya. Kemudian dia membawa lampu minyak redup dan satu tangannya lagi membawa kampak, ya, axe besar gitu. Bayangin itu tahun 1912, jadi mungkin belum ada lampu, belum ada sistem keamanan yang cukup baik gitu ya. Kemudian malam itu ternyata semua anak tewas mengenaskan. Kemudian akhirnya setelah semua tewas mengenaskan, baru ketahuan dini hari ketika orang itu menemukan bahwa di rumah itu akhirnya sudah bersimbah darah, terus semua dibantai dengan kapak tadi gitu ya. Dan menurut penyelidikan, ini yang ngeri banget sih, itu si kepala keluarganya Joe Moore itu mendapat hantaman kapak 30 kali. Dan anehnya, pembunuh ini seolah-olah seperti melakukan beberapa ritual setelah melakukan pembunuhan gitu. Misalnya, dia menutup seluruh cermin dengan kain, kemudian membungkus seluruh kepala dengan spray kecuali kepalanya Joe Moore gitu ya. Kemudian pembunuh itu juga meletakkan daging mentah di ruang tengah. Kemudian ada gantungan kunci dan beberapa hal-hal aneh lainnya malam hari itu. Nah, sampai sekarang kasus ini masih nggak ada kejelasan gitu ya. Kemudian anehnya lagi, beberapa saat setelah itu muncul di tempat lain terjadi pembunuhan dengan pola yang sama, yaitu ada kapak dan lampu minyak tua. Dan sampai sekarang masih jadi misteri. Itu siapa yang melakukan, motifnya apa, dan kenapa harus ada semacam ritual-ritual dari kasus pembunuhan itu. Kasus kedua, ini dari tahun 1918 sampai sekitar tahun 1919. Ini dari New Orleans gitu ya. Hari itu ternyata warga New Orleans dan sekitarnya di Louisiana itu ternyata gempar karena ada teror pembunuhan berantai yang membingungkan. Korbannya itu beragam, jadi polanya agak-agak belum bisa dibaca. Mulai dari lansia, mulai gadis miskin, peranakan Amerika Itali, pemuda ada, lelaki dewasa ada, bahkan ibu hamil. Nah, kebanyakan pembunuhan ini dilakukan dengan menggunakan kapak milik korban gitu. Sampai akhirnya warga menyebut sang pembunuh dengan julukan The X-Men atau sang pria berkapak. Terus yang bikin viral lagi waktu itu ya, viralnya lewat surat kabar, lewat koran. The X-Men ini sempat menulis kepada sebuah surat kabar besar yang di lokal situ gitu ya. Dia bilang kalau dia akan datang lagi di malam hari tanggal 19 Maret 1919. Nah, anehnya dalam surat itu dia juga sedikit cerita kalau dia suka musik jazz dan dia bilang dia nggak akan membunuh orang yang memainkan musik jazz malam itu gitu. Jadi otomatis semua orang malam itu kompakan rame-rame memutarkan musik jazz
gitu ya, dan kota jadi rame segala macam, tapi dalam keadaan tetap was-was. Dan ternyata si X-Men ini menepati janjinya dan tidak ada orang yang mati pada malam itu. Sampai sekarang seperti biasa, kasus ini juga tidak terungkap siapa si X-Men, motifnya apa gitu ya. Ada rumor yang beredar, konon katanya si X-Men ini sudah mati ditembak oleh seseorang yang juga tidak dikenal gitu ya. Pembunuh yang nggak dikenal ditembak oleh orang yang tidak dikenal juga. Ada lagi kisah pembunuhan dari tahun 1930. Ini di Northeast Ohio gitu ya. Peristiwa ini disebut dengan torso atau Kingsbury Run gitu. Pembunuhnya itu juga melakukan hal-hal yang mengerikan. Kalau di kasus ini pembunuhnya lebih suka memutilasi. Kalau yang tadi kan main kapak gitu ya. Kalau yang di kasus ini mutilasi karena banyak orang yang menduga sang pembunuh ini sebenarnya ahli anatomi gitu. Dia mungkin bisa jadi penjagal, dokter, perawat, pokoknya seseorang yang memang tahu ilmunya gitu ya tentang anatomi tubuh manusia. Nah, yang diincar dari kasus ini ternyata pembunuh itu lebih banyak mengincar penduduk yang dari kawasan slum atau kawasan kumuh di kota Cleveland seperti pelacur, kemudian gelandangan, pengangguran, dan lainnya gitu. Dan pembunuhan ini sampai sekarang juga tidak terungkap siapa pelakunya, dan polisi juga sempat dibikin bingung karena mereka sempat salah tangkap. Kemudian menurut rumor katanya juga kasus ini ada kaitannya dengan kasus The Black Dahlia Murder yang sudah beberapa kali mungkin diangkat dokumenternya. Nah, next selanjutnya kita akan bahas tentang The Black Dahlia Murder. Oke, Black Dahlia Murder itu adalah kasus dari Januari 1957. Alkisah pada tanggal 15 Januari tahun itu ditemukan tubuh telanjang seorang wanita berusia 22 tahun, Elizabeth Short. Dia ditemukan terbaring di sebuah tanah kosong di daerah Lemon Park gitu, dan kondisinya cukup nahas. Dia kehabisan darah karena tubuhnya dipotong menjadi dua gitu. Jadi mutilasinya ini dilakukan dengan memotong bagian pinggang. Jadi kebagi dua, tubuh atas, tubuh bawah gitu ya. Nah, media waktu itu kemudian menamai kasus mutilasi ini yang sampai sekarang belum terpecahkan itu sebagai The Black Dahlia. Yang bikin merinding lagi ternyata karena pembunuhan ini begitu sadis gitu ya. Sadisnya kenapa? Karena ternyata bukan cuma dipotong jadi dua tubuhnya si Black Dahlia ini, sang pembunuh itu juga merobek bibir si perempuan ini sampai ke telinga gitu ya. Jadi kalau tahu Joker, nah itu kayak dia dirobek dari bibir sampai ke telinga gitu. Nah, itu juga masih nggak tahu nih kira-kira kenapa harus dipotong dua, kenapa bibirnya harus disobek, segala macam gitu ya. Kasus ini sudah sempat diangkat ke beberapa film dari tahun 1946 gitu ya, yang mengisahkan kehidupan si Elizabeth, si korban ini tadi, dan juga karirnya di Hollywood sampai hari akhir atau kematiannya. Kasus selanjutnya melibatkan anak-anak, kali ini dari tanggal 25 Februari 1957, itu di daerah Philadelphia di Fox Chase, itu ditemukan mayat yang terbungkus selimut dan dimasukkan ke dalam sebuah kardus. Korbannya itu diperkirakan masih anak-anak berusia 4-6 tahun, dengan tanda-tanda kurang gizi yang parah, kemudian pemukulan dan rambut yang baru saja dicukur. Kemudian dari hasil penyelidikan di TKP, itu ternyata kepolisian menemukan bukti-bukti lain, barang-barang seperti topi, jilbab, sapu tangan anak gitu ya. Dan kemudian ada yang mengejutkan, ternyata seorang wanita yang mengklaim ibu dari anak ini, itu dia bilang kalau dia telah membeli, menyiksa, dan secara tidak sengaja membunuh anak lelaki itu sebelum membuang tubuhnya gitu. Jadi aneh ya, ibunya, kalau dia ngaku ibu kan harusnya nggak kayak gitu kelakuannya. Nah, kemudian di tahun 2016, Pusat Nasional untuk Anak Hilang menambahkan sebuah rekonstruksi gitu ya. Jadi setelah berpuluh-puluh tahun terlewat, akhirnya direkonstruksi wajah dari korban ini, dimasukkan ke database. Tapi sampai sekarang identitas si anak ini juga masih menjadi misteri karena nggak tahu itu siapa akhirnya, walaupun wajahnya sudah direkonstruksi. Kasus terakhir yang akan kita bahas dari tahun 1981. Glenn Sharp itu tinggal bersama 5 orang anaknya di kabin nomor 28 di pegunungan Sierra Nevada di Katy, California. Di tanggal 11
April malam sampai 12 April pagi ternyata ada seorang bocah, mungkin remaja kali ya usianya gitu ya, dengan sebuah palu membantai Ibu Glenna Sharp ini gitu ya, dan juga putranya yang berusia 15 tahun dan juga temannya yang berusia 17 tahun. Pagi harinya, anak perempuannya Ibu Glenna Sharp ini yang tertua, dia bangun akhirnya gitu ya, dan menemukan mayat keluarganya yang sudah hancur gitu, karena kan pembunuhnya pakai palu gitu. Kemudian adiknya Tina yang berusia 12 tahun menghilang, dan temannya itu tetap terlelap dan selamat dari serangan. Kasus ini juga masih jadi tanda tanya besar karena tidak ada penangkapan yang dilakukan. Kemudian kasusnya menjadi misteri, dan di tahun 2004 ternyata ditemukan tengkorak di dekat air terjun Feather, dan tengkorak itu ternyata adalah tengkorak Tina, salah satu anak yang pada hari itu hilang. Jadi ada anak yang mati, ada yang hilang, ada yang selamat. Nah, Tina ini akhirnya konon katanya tengkoraknya ditemukan di dekat air terjun itu. Wah, ngeri juga ya, ternyata kasus-kasus di Amerika, negara yang selama ini kita lihat negara maju, tapi sampai sekarang tetap aja ada misteri-misteri yang belum bisa terungkap. Terima kasih buat yang sudah nonton Felix Story kali ini. Kalau misalnya kamu pengen tahu juga kisah-kisah lain, atau kamu punya cerita-cerita lain, mungkin boleh di-share di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan sampai ketemu di Felix Story selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.